Saya langsung ke soal UMP. UMP ini sebetulnya baru pas di pemerintahan ini atau sudah ada plan sebelumnya? Yang ke 6,5 ini? Baru sesudah MK. Jadi artinya ketika putusan MK, kalau seandainya putusan MK itu tidak ada, artinya kan PP 51-nya masih berlaku, gitu ya. Nah, itu hanya bisa dirubah dengan kebijakan dari Pak Presiden, gitu ya. Kita punya beberapa PR ya. Jadi pengangguran satu, kemudian kita punya isu terkait tentang hubungan industrial. Hubungan industri. Sebenarnya ini dikaji sih sebenarnya di teknik industri, tapi nggak spesifik kita gitu ya, karena ada ya hubungan industrial. Sekarang kita harus membangun sebuah hubungan kebersamaan antara pekerja dengan pengusaha. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya, cuaca sedang tidak bersahabat, makanya suara saya juga agak bindeng ini. Kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Di program ini saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi, bisa menjelaskan duduk perkara di balik sebuah peristiwa, karena memang di balik sebuah peristiwa, isu fenomena selalu ada sosok manusia. Dan kali ini saya dapat kesempatan untuk mewawancarai Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, soalnya ganti-ganti pemerintahan suka ganti nama ya, Kemenaker. Dulu saya ngeliputnya mulai dari Depnaker ya. Kali ini adalah Profesor Yasserli. Prof, terima kasih waktunya ya. Terima kasih, sama-sama Uni. Ya. Tadi sebelum on ini sempat saya tanya, udah sempet ke mana aja kalau untuk urusan kerjaan nih Prof, sesudah dilantik? Sudah, jadi saya sudah mengunjungi beberapa balai kita, ya, ada Padang, kemudian Semarang, kemudian apa ya, itu yang paling ya, Bekasi, Serang, ya masih sekitar sini, sekitar sini sudah. Ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih pas ngeliat nama Prof. Yasserli. Awalnya, mudah-mudahan ini bukan sensitif ya, supaya orang tahu juga gitu ya. Karena Presiden Prabowo Subianto setahu saya juga kepada semua menterinya selalu mengatakan, dan ini saya ingin konfirmasi bahwa Anda di-endorse oleh gitu ya. Waktu itu kita nanya, kok nggak ada menteri dari PKS? Lalu saya nanya sama teman kita yang ada di PKS, dia mengatakan bahwa oh ada, tapi profesional, tapi kita dukung. Jadi kan memang tidak harus kader, tapi profesional ya. Dan ternyata Profesor Yasserli ini di-endorse, didukung oleh PKS. Tapi keahliannya menarik nih, ergonomi. Bisa diceritain nggak sama anak-anak muda yang lagi nonton ini, Prof? Ini maksudnya apa nih? Mungkin kita taunya ergonomi ini kursi enak gitu ya. Ya, baik, makasih. Pertama sekali makasih Uni Lubis. Ini satu kesempatan yang menurut saya sangat baik ya, sangat bahagia. Jadi sebenarnya bidang saya itu teknik industri. Teknik industri. Jadi, ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi saya S1 dari Teknik Industri ITB, S2 juga Teknik Industri di ITB. Dan S3 saya juga teknik industri, tapi di Amerika. Di Virginia. Di Virginia Tech. Ya. Itu sekolah teknologi top itu. Ya, alhamdulillah ya diberi kesempatan ke sana. Jadi memang teknik industri ini kita berbicara terkait tentang sederhananya produktivitas industri, daya saing industri. Salah satu cara meningkatkannya itu adalah memang dengan melihat faktor manusia. Jadi ergonomi itu ini jadi kuliah jadinya nanti ya? Iya, enggak ya? Menarik enggak kan? Ya? Enggak, karena jarang banget orang yang ada tahu sampai ada seorang profesor menguasai ergonomi. Cuma satu nggak profesor yang paham? Sekarang sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak. Tapi Prof. Yasserli yang pertama.
Sudah ada beberapa senior sebelumnya. Oke. Biar tahu. Ternyata ini serius. Jadi memang jadi ergonomi ini adalah ilmu tentang manusia. Jadi kita mempelajari tentang manusia, apa sih kelebihan manusia kalau bekerja, apa keterbatasan manusia kalau bekerja. Kalau dia punya keterbatasan, how are we gonna deal with such limitations? Kemudian ada nggak intervensi agar dia bisa bekerja dengan mudah, dia bekerja dengan selamat, ya, dia bekerja dengan aman. Tapi ujungnya kita bicara produktivitas sebenarnya. Dan memang kementerian ini, kalau kita berbicara Ministry of Manpower, ujungnya itu sebenarnya produktivitas, Uni Lubis, ya. Jadi bukan Ministry of Labor kita berbicara terkait tentang buruh, pekerja, upah, bukan. Ya, jadi memang saya melihat ini sebagai amanah pada saya. Ini bidang yang sangat dekat sekali dengan kami, gitu ya. Sehingga memang saya sangat ingin bagaimana tenaga kerja Indonesia ke depan ini memiliki daya saing, memiliki produktivitas. Dan memang salah satu intervensinya kalau kita ingin memperbaiki cara kerja, sistem kerja, kemudian termasuk sistem produksi, itu memang pendekatan teknik industri yang salah satu yang paling dekat. Jadi alokasi Kemenaker ini dialokasikan untuk PKS kemudian mempercayakan kepada Prof. Yesirli ya, dengan melihat keahlian itu ya. Oh, jadi matching. Jadi kenapa kok urusan ahli ergonomi jadi Kemenaker tuh jadi sekarang jelas ya, benang merahnya teman-teman sekalian. Iya, jadi begini, kan sebenarnya kalau ditanya ahli saya apa, saya katakan sebenarnya teknik industri. Tapi kan kalau kita semakin kita melakukan research, kemudian apalagi kita sudah jadi guru besar, kan kita harus memilih satu bidang spesifik dari teknik industri apa yang ingin saya dalami. Nah, dapatlah kemudian kalau di sana di Virginia Tech itu namanya Ergonomics and Human Factors Engineering. Jadi ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Tapi ujungnya tadi kita ingin menghasilkan sebuah cara kerja, sistem produksi yang paling efektif, yang paling aman, yang paling efisien, dan itu memberikan value kepada perusahaan. Ya. Kenapa kok milih bidang ergonomi? Saya masih penasaran. Ya, itu pilihan sebenarnya, Uni, ya. Jadi ketika sudah waktu S1 tingkat 2 di teknik industri itu sebenarnya ada 4 pilar besar, gitu ya. Satu ergonomi dan human factors, kemudian yang kedua itu ada terkait dengan sistem produksi, kemudian ada terkait dengan optimasi, kemudian ada terkait dengan manajemen, gitu ya. Memang dari dulu saya memang sukanya itu belajar tentang psikologi, gitu ya. Nah, jadi belajar tentang interaksi dengan orang, gitu ya. Dan memang dalam banyak waktu itu yang membuat saya daya tarik itu adalah memang teknik industri ini khasnya itu salah satunya memang adalah ergonomi. Karena kita berbicara satu-satunya engineering yang bicara tentang orang, manusia ya. Manusia. Nah, disitulah saya melihat, wow, ini menarik, gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih belajar, Uni, gitu ya. Karena manusia kan mulai dari aspek fisik, aspek kognitif, motivation, dan seterusnya. Dan kalau kita dalami itu menarik sekali. Ini sekalian kampanye ini ya. Buat anak-anak yang baru bingung menentukan pilihan, ini ternyata lumayan loh. Minimal ada satu lulusannya yang jadi menteri. Nah, dengan apa yang sudah dipelajari, termasuk ilmu yang sudah ditekuni, kemudian dilantik ya, dipanggil dulu ya ke Kertanegara 4. Waktu dipanggil itu yang diomongin apa oleh Pak Presiden? Iya, jadi Pak Presiden memang sebenarnya sudah diarahkan ke suatu kementerian itu, Ketenagakerjaan. Kemudian beliau menyampaikan arahan. Saat itu memang yang disoroti pertama, dan memang ini adalah yang real di depan kita, Ketenagakerjaan itu kita pengangguran yang tinggi. Ya, sekarang itu tingkat pengangguran kita 4,7 ya, 7,5 juta pengangguran itu tercatat di statistik. Jadi beliau memberikan arahan itu, bagaimana nih kita mengurangi angka pengangguran. Siapkan tenaga kerja, beliau sebutkan bidang terkait tentang caregiver, gitu ya,
terkait tentang pariwisata gitu. Sampai sekarang beliau masih konsisten. Tadi pagi rapat kita di Kementerian Dalam Negeri dengan para gubernur juga beliau mengingatkan lagi, beliau punya program besar terkait dengan ketahanan pangan, kedaulatan energi, tapi kita perlu solusi jangka pendek. Ya, itu adalah dengan menggenjot pariwisata yang sebenarnya itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Ya. Jadi ini untuk creating job internal dulu ya? Yes, exactly. Kalau termasuk untuk caregiver juga ya? Termasuk itu beliau beri contoh ada termasuk nurse, caregiver, kemudian pariwisata dan ada beberapa lah itu yang beliau sampaikan. Nah, sesudah mendapatkan kayak semacam tugas gitu ya, kemudian masuklah mulai ngantor sampai sekarang. Benang merahnya dari yang tadi keahlian itu tadi dengan landscape problematika yang kita hadapi di luar big picture bahwa ada 7,5 juta pengangguran tuh apa saja? Iya, jadi kalau saya lihat Uni sebenarnya memang kita punya beberapa PR ya. Jadi pengangguran satu, kemudian kita punya isu terkait tentang hubungan industrial. Hubungan industrial. Sebenarnya ini dikaji sih sebenarnya di teknik industri, tapi nggak spesifik kita gitu ya, karena ada ya hubungan industrial. Sekarang kita harus membangun sebuah hubungan kebersamaan antara pekerja dengan pengusaha. Selama ini kesannya itu adalah zero sum game, kalau enggak malah positif sum game. Ya, dua-duanya ya melihat dengan perspektif masing-masing. Berbeda. Ya. Ini yang harus kita rubah menjadi positif sum game seperti apa. Nah, caranya adalah jangan hanya lihat upah, harus kita lihat produktivitas. Masuk ke sana sebenarnya, gitu ya. Nah, produktivitas. Jadi, pemerintah memastikan ada upah minimum, yang kemudian itu kita berbicara terkait dengan safety net, kita berbicara tentang kebutuhan hidup layak, ya, karena itu adalah concern pemerintah, tapi pemerintah juga concern terkait dengan bagaimana boosting produktivitas dari industri, gitu ya. Nah, produktivitas memang sifatnya itu adalah multi lintas kementerian, tapi ternyata beberapa studi itu masih punya kans kita untuk meningkatkan ruang produktivitas dari aspek tenaga kerja. Nah, ini akan kemudian menjadi target saya. Itu permasalahan yang kedua, gitu ya. Jadi hubungan industrial. Kita juga punya masalah terkait tentang mismatch. Ya, kami memiliki lembaga vocational training, tapi kebutuhan industri dengan apa yang kita siapkan dan input yang kita latih itu belum match. Nah, ini kita harus bereskan. Selain juga kita berbicara terkait tentang masifikasi dari jumlah peserta training. Itu 3. Ini banyak nih, mau semua. 5 deh. 5 deh ya. Soalnya IDN Time nggak artinya gitu, 5 hal problem. Siap. 3. Yang keempat, kita punya PR sesudah putusan MK. Ya, terkait tentang judicial review dan pasal-pasalnya itu ya 21 item itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, ini kami punya PR. Karena itu yang paling menonjol dan menuai kontroversi ya. Yes. Nah, dan ini juga effort yang sangat besar, tapi kami melihat ini tantangan. Kita keluar dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang itu ya mengerangkum yang sebelum-sebelumnya sehingga ini menjadi satu. Dan yang terakhir 5 ya, saya pilih 2. Yang terakhir kita punya isu terkait dengan law enforcement. Jadi regulasi, kita punya norma kerja, kita punya norma keselamatan kerja yang menurut kami belum implementasinya belum benar-benar menjadi acuan bagi industri. Nah, di sini kita perlu law enforcement, jadi tidak ada lagi cerita ada pekerja yang kemudian di PHK tanpa pesangon, di PHK secara sepihak, gitu ya, dan hak-hak yang lain-lain lah yang kemudian tidak tertunaikan. Termasuk kondisi kerja seperti yang sudah sering terjadi belakangan di smelter nikel misalnya kan, ya, yang itu sampai satu contoh. Ya, karena itu rame jadinya ya sampai ada yang meninggal. Oke. Nah, saya mau mendalami satu hubungan industrial karena ini menarik. Tadi Prof mengatakan ada ruang yang bisa ditingkatkan untuk produktivitas. Seperti apa itu?
Jadi begini, kalau kita bicara produktivitas, sebenarnya kan kita bicara input dan output. Ya, jadi cara meningkatkan produktivitas, outputnya dinaikkan dan atau inputnya dikurangi. Nah, memang beberapa research kita itu, saya mulai dengan input, masih banyak yang tidak efisien, ya, termasuk dalam hal cara kerja, penataan tempat kerja, penataan sistem kerja, operasi kerja, dan seterusnya. Nah, kita bisa belajar ini dari Vietnam dan Tiongkok sebenarnya. Ya, dan kami sudah lakukan research juga, ya. Memang ada ruang, ya. Jadi makanya salah satu harapan saya itu yang sedang kita siapkan sekarang itu adalah kita akan menggulirkan gerakan produktivitas nasional. Ya, jadi saya membayangkan industri-industri itu harus punya productivity circle. Disitulah mereka membahas sudah seefisien apa sih mereka melakukan pekerjaan saat ini. Itu satu efisiensi. Output itu bisa kita tingkatkan dengan inovasi. Apalagi inovasi yang bisa dia lakukan sehingga memberikan value added yang lebih besar pada perusahaan. Nah, sebenarnya apa yang kita perlukan? Yang pertama memang tools. Ya, tools itu terkait dengan metodologi praktis. Itu sebenarnya sudah banyak tuh ini, gitu ya. Yang kedua orang yang kita siapkan, apakah dia jadi istilahnya ahli produktivitas, penyuluh produktivitas, tapi ini kami butuh regulasi nanti, gitu ya. Yang ketiga, dukungan dari masing-masing instansi perusahaan, artinya kita perlu campaign itu ke depan, ya. Yang keempat, memang ekosistem besarnya nanti kita bangun. Sejauh ini gimana? Kan ini adalah pemerintahan yang pertama kali menteri-menteri dan wamennya pakai acara retreat, ya, nggak cuma di Hambalang tapi juga di Akmil, katanya biar bonding, kompak, karena koordinasi, sinkronisasi, menghilangkan ego sektoral itu kayak problem yang nggak pernah ada solusinya selama ini. Nah, kalau untuk yang barusan dijelaskan oleh Prof, apakah ada hal yang akan berbeda ke depannya? Kan tadi ada hal-hal yang memerlukan koordinasi, regulasi juga nggak hanya bergantung pada satu kementerian. Ini bakal bagus nggak kali ini? Tadi kalau unsur ketenaga kerjaan memang tidak bisa dilepaskan dari yang lain, ya, Uni, ya. Jadi ada unsur terkait tentang industri, yang artinya kami harus bicara dengan Kementerian Perindustrian. Tadi kita bicara mismatch vokasional sampai kepada penempatan, artinya kita harus bicara dengan Kementerian Pendidikan Dasar, Vokasi, dan seterusnya. Memang harus lintas kementerian. Ya, dan saya bersyukur sebenarnya, karena saya sebagai menteri baru, ya acara di Magelang itu ya membantu, ya. Membantu, ya. Ya bisa kenal langsung dengan. Karena sebelumnya banyak yang belum kenal, ya. Apalagi saya, Uni, ya. Dari kampus banget, dari ya. kampus banget begitu. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali mereka respons, gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang semangatnya memang kita saling saling koordinasi. Jadi salah satu agenda para menteri itu sekarang kunjungan ke menteri yang lain, gimana membangun. Ini saya juga sama. Jadi setiap minggu itu ada. Kita mau ketemu dengan menteri mana lagi nih? Apa yang kita perlu ya koordinasikan. Dan alhamdulillah itu berjalan baik. Mumpung ketemu sama menteri, mau nanya. Sidang kabinetnya Presiden Prabowo tuh kayak gimana? Kita kan ngelihatnya tuh dari luar tuh kan beda sekarang ruangannya, ya, karena menterinya banyak, jadi luas banget gitu kan. Dan Pak Prabowo itu sudah 2 kali ya yang sudah besar, 3. Dan selalu Presiden sama Wapres tuh keliling nyalamin, selalu seperti itu, ya. Jadi semuanya pasti ketemu, dilihat mukanya langsung, ya. Dan tidak terlalu sering kan sebetulnya. Sekarang udah 3 ya, 3 udah kali 3 ya, oke. Kayak apa sih kalau lagi sidang kabinet itu? Apa ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya, Uni, ya. Jadi Presiden pasti ngomong duluan gitu, ya? Pasti. Bagi saya that's experience yang luar biasa. Experience yang luar biasa, ya. Jadi kita hadir dalam sebuah sidang, disitulah pengambilan keputusannya nasional. Pak Presiden bicara, memberikan arahan, disitulah tergantung topiknya. Dan beliau memberikan jadi kesempatan. beda-beda ya topiknya, yang menjadi fokus beda-beda, ya. Nah, nanti ketika misalnya topik terkait tentang subsidi, yang bicara menteri ini, kemudian beliau memutuskan. Ya, menurut saya itu luar biasa. Ya. Dan ya itulah artinya
bagaimana sebuah kabinet itu dibangun gitu ya dengan sebuah mekanisme, sebuah sistem kebersamaan, dan menurut saya itu luar biasa gitu ya. Masih pakai snack? Ada snack ya, tapi ada ya, tapi udah nggak ada bunga-bunga ya, udah nggak ada bunga-bunga. Nggak tahu sebelumnya ada ya? Sebelumnya banyak banget. Okay. Terus netizen mengkritik, katanya wah nggak efisien dibandingin sama negara tetangga katanya. Enggak, sangat lebih simpel ya. Lebih simpel. Oke. Nah kembali ke soal yang masih ke yang lima problem prioritas yang perlu dibenahi. Saya langsung ke soal UMP. UMP ini sebetulnya baru pas di pemerintahan ini atau sudah ada plan sebelumnya? Yang ke 6,5 ini? Baru sesudah MK. Jadi artinya ketika putusan MK, kalau seandainya putusan MK itu tidak ada, artinya kan PP 51-nya masih berlaku, gitu ya. Nah, itu hanya bisa dirubah dengan kebijakan dari Pak Presiden, gitu ya. Yang terjadi adalah putusan MK-nya duluan muncul. Oke, gitu ya. Saat itu kami masih awal-awal, begitu ya. Ini bagaimana nih kita akan seperti apa? Itu kan masih per akhir Oktober ya, akhir Oktober, dan kita tidak belum sampai kemudian ini nanti kalau seandainya MK putusannya seperti ini, ya, muncullah putusan MK, ya kemudian disitulah langsung kita melakukan koordinasi dengan cepat ya. Ini kita lakukan studi, artinya ada studi satu sisi, kemudian kita punya mekanisme sendiri ya, ada Dewan Pengupahan Nasional, ada LKS, Tripartit Nasional, Tripnas, di dalamnya ada unsur pemerintah, kementerian ini, ada BPS di situ gitu ya, kemudian ada teman-teman pekerja dan ada pengusaha. Nah, itu rapatnya sampai 3 kali, 4 kali itu ini ya, mencoba menyamakan persepsi gitu ya, masing-masing punya argumen ya. Makanya saya katakan kami sebagai pemerintah tugas kita adalah satu ya, meningkatkan daya beli dalam artian bahwa upah minimum itu ya menjadi safety net, kemudian kebutuhan hidup layak, tapi kita juga ingin mempertahankan daya saing industri. Ayo kita cari titik temunya gitu ya. Itulah berjam-jam kita rapat di situ. Ada kajian macam-macam sampai akhirnya ya, karena ini putusannya harus di Presiden gitu ya. Terlepas apakah beliau yang akan mengumumkan atau tidak gitu ya. Jadi kita lapor ke Pak Presiden ya, jadilah yang kemarin ya, beliau mengambil kebijakan ya besarnya seperti ini. Kalau dari sudut pandang pengusaha secara konkretnya Prof, tadi kan kita bicara bahwa pengusaha ada ada kenaikan ke 6,5, tapi juga ada concern ini kayak give and take lah ya, daya saing, produktivitas, inovasi itu boleh nggak dikasih contoh, misalnya perusahaan bisa menerapkan apa? Jadi yang pertama ini UMP ini memang yang 6,5% hanya untuk 2025. Itu yang satu ya. Jadi bukan untuk tahun-tahun sesudahnya. Challenge kita itu adalah basis UMP 2024 itu beragam antar provinsi, kota, kabupaten. Jadi kalau kita bicara safety net, kemudian kebutuhan hidup layak, ada yang sudah mendekati, ada yang masih jauh. Nah, itu satu tantangan. Tantangan yang kedua, kita sadar bahwa pasti ada perusahaan yang sekarang sedang mengalami kesulitan ya finansial gitu ya. Tapi yang mana gitu ya? Harus spesifik Harus spesifik. Kita nggak bisa, awalnya kami diskusi, kita batasi sektor padat karya. Sektor padat karya itu juga sangat luas begitu ya. Nah, disinilah kita harus bisa keluar dengan ya harusnya case gitu ya. Nah, kesulitan finansialnya seperti apa perusahaan membuktikan? Apakah dengan mekanisme laporan keuangan yang harus diaudit eksternal dan seterusnya? Ini yang sedang kita coba rumuskan, dan kita masih punya waktu lah gitu ya, sampai nanti mekanisme yang adil, mekanisme yang benar transparan. Tapi semangatnya sama, teman-teman Apindo paham gitu ya. Semangat kami tentu pemerintah tidak mau kenaikan UMP kemudian jadinya malah memberatkan perusahaan. Kalau memang dia kesulitan finansial, malah dampaknya adalah kepada pekerja.
malah diliburkan atau apa gitu. Jadi kita melihat itu. Contohnya yang lagi rame Sritek. Iya, salah satunya gitu ya. Sritek itu update-nya Tapi gimana? kalau Sritek kan agak case-nya berbeda ya. Ya, karena ini ada isu terkait tentang palilit. Ya, jadi saya melihatnya itu udah ranah hukum sih Uni gitu ya. Nah, kalau tekstil-tekstil yang lain ya ada gitu ya. Itu yang kita harus lihat tadi. Oh, ini perusahaan kami kesulitan nih. Apa buktinya? 2 tahun terakhir laporan keuangan kami memang minus misalnya. Nah, dan itu kita belum tahu nih mekanisme approval, mekanisme evaluasinya seperti apa, dan ini kami perlu lebih spesifik lah untuk membahas itu. Prof, gimana bisa melihat sebuah perusahaan tadi bisa concern atau dilihat hanya dari laporan keuangan apa segala macam? Karena gini, masyarakat juga banyak melihat perusahaannya pilot, tapi yang punya tetap kaya, ya. Jadi kayak perusahaannya pilot minta tolong ke pemerintah untuk supaya di take over nih urusan buruh karyawan. Tapi yang punya tetap kaya, mungkin malah dia mengembangkan bisnis yang di tempat yang lain. Nah, gimana tuh? Iya, jadi masalah laporan itu kan baru satu contoh Uni ya. Jadi belum tentu ke sana sebenarnya. Itu yang kami sampaikan ke teman-teman Apindo. Ayo kita diskusi. Kami sadar bahwa pemerintah kita harus melindungi. Nah, ini memang belum selesai Uni, gitu ya, belum selesai. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi tadi ya perusahaannya kesulitan. Memang itu tidak mudah. Ya, memang makanya kami juga hati-hati. Ya, kita hati-hati. Banyak sih ada beberapa pilihan alternatif bentuk kita membantunya, tapi saya belum bisa ya karena memang ini masih kita bahas. Tapi yang Uni sampaikan benar ya kita memang ingin kalau memang perusahaan itu kesulitan finansial ya memang dia kesulitan finansial gitu ya, ada evidence-nya apa, itu balik lagi tadi diskusinya. Jadi ongoing yang sedang terjadi untuk kasus Sritek ini apa? Katanya mediasinya gagal. Ini Sritek ya, bukan kasus yang tadi? Bukan. Oh, bukan. Ya, kalau Sritek ini memang ranah hukum sekarang. Jadi itu adalah domainnya kurator. Ya, dan ini juga sebenarnya bukan di Kementerian Tenaga Kerja artinya. Ini kan sudah menjadi concern dari Kemenko Perekonomian ya. Jadi kita tim bersama. Nah, ini kita masih bagaimana kurator ini bisa bisa berdiskusi, bisa dengan menyelamatkan perusahaan, produksi tetap berlangsung sampai menunggu putusan kasasi ya. Bener nggak, Prof, negosiasi untuk urusan Sritek ini terancam deadlock? Terakhir Pak Wamen saya sih ketemu dengan kurator ya di sini. Laporannya sih so far masih ini Bu ya, masih dalam proses lah. Jadi saya belum tahu ya yang Uni sampaikan apa tadi ya terancam. Kita soalnya bicaranya kan sekarang baca di media katanya karyawan sudah mengeluh khawatir untuk PHK, bahan baku segala macam sudah habis. Nah, itu gimana tuh? Iya, kita berharap sebenarnya kurator bisa ya mengambil peran secara optimal. Jadi ada isu tadi misalnya diskusi deadlock itu tidak terjadi. Memang peran pemerintah bisanya hanya untuk membantu seperti itu, begitu ya. Jadi kita tidak bisa lebih jauh ke dalam, gitu ya. Kalau kemudian memang diliburkan, gitu ya, kita juga berharap hak-hak karyawannya diperhatikan dan kita tunggulah ya bagaimana kurator ini berjalan di satu sisi, dan yang kedua proses hukumnya kan juga sedang berjalan. Ya. Soalnya perintah dari Presiden bahwa tidak boleh ada PHK, itu gimana mengamankannya? Ya tadi, jadi semangatnya adalah kita ingin melindungi pekerja, itu satu. Yang kedua, kita tidak mau PHK ini kemudian jadi akhir akibat tadi komunikasi deadlock misalnya ya, kemudian komunikasinya tidak harmonis antara kurator dengan ya manajemen perusahaan. Nah, disinilah kita bisa masuk di situ. Kemudian juga kita memastikan proses hukumnya itu tidak ada intervensi dan seterusnya.
Ya. Prof, tadi juga disinggung di antara yang 5 itu adalah yang soal belum match-nya ya antara kebutuhan dunia kerja dengan yang dihasilkan. Ini kita kasih contoh wartawan aja ya. Kenapa kok wartawan banyak yang lulusan dari IPB kayak saya ini kan, bukan lulusan dari jurnalistik ya. Bahkan yang lulusan jurnalistik komunikasi ketika masuk ke dunia jurnalistik, berasanya apa yang dia pelajari itu belum membekali dia benar-benar kayak harus di training dari awal ya. Bahkan misalnya soal yang basic nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menulis ya. Nah itu masih terjadi ya. Gimana caranya pemerintah bisa, dari dulu soalnya zaman saya ngeliputan masih muda, reporter ya link and match ini selalu seperti itu gitu. Apa yang membuat berbeda kali ini? Yang membuat berbeda urgensinya semakin penting. Karena memang tadi ya kita punya pengangguran, kondisi ekonomi makro kita sedang tidak baik. Sehingga solusi kami adalah ya mungkin ini juga dulu pernah dilakukan begitu ya, tapi menurut saya kebaruannya nanti adalah dalam implementasinya. Nah, jadi apa yang akan kami lakukan? Kita akan pastikan dulu demand. Demand itu kita bicara demand saat ini. Demand saat ini itu adalah short term. Pak Presiden punya program terkait tentang ketahanan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, kemudian beliau juga tadi bicara pariwisata. Ini short term, bisa nggak kita? Jadi kita tarik dari sini, kami punya balai, ada 21 balai vokasi se-Indonesia, ada 4.000 BLK, kita petakan. Apa tema dari setiap balai-balai vokasi yang ada. Kemudian kita tarik ke hulunya sekarang. Mana SMK unggulan yang sudah baik, sehingga kita tidak mulai dari nol di lembaga vokasi kami. Dan sekarang itu masih terjadi, Uni. Ya, nah, ini yang menurut saya ini harus kita tuntaskan. Harusnya bisa. Tambah tadi, saya sampaikan dari awal ke teman-teman, para dirjen, para pimpinan balai, ya, ini kita harus kerjasama. Peran saya adalah nanti melakukan kolaborasi lintas kementerian. Nah, peran Anda nanti pastikan bahwa pelaksanaan vocational training ini harus seefisien mungkin. Jadi kita ngejar angka. Nah, bedanya mungkin sekarang kita punya teknologi, ada platform, ya siap kerja, ada platform nanti prakerja yang akan kita integrasikan. Nah, yang awalnya training yang mungkin 3 minggu, 3 bulan, nanti kita bisa efisienkan sepertiganya itu dengan pelatihan online. Ya, jadi dari situ kita saving sepertiga, kemudian kita bisa menambah ya 30% minimal, dan itu juga belum cukup sebenarnya. Nah, itu yang kemudian kami sedang coba gitu ya, mengejar sebuah angka yang lebih besar, lebih masif. Kalau saya istilahkan di banyak tempat itu kalau bisa kita target 2025 1 juta gitu ya. 1 juta orang yang kita luluskan dari vocational training. Ya. Nah, tadi kembali soal bahwa ingin fokus untuk meningkatkan produktivitas. Yes. Ya. Ini karena audiensnya IDN Times ini millennial and Gen Z. Banyak banget riset tentang ini setiap tahun dikeluarkan oleh berbagai lembaga, bahwa terutama sesudah pandemi, ya, Gen Z itu kalau ditanya mereka lebih suka work from anywhere. Yes. Work from home atau work from anywhere lah. Ya, mereka suka di cafe apa segala macam. Bagaimana survei-survei dan DNA-nya Gen Z tentang bagaimana mereka ingin bekerja karena mereka menganggap produktivitas mereka akan lebih baik, itu menjadi concern dari kementerian. Saya setuju nih. Jadi kalau beberapa research menunjukkan bahwa apakah dia bekerja di mana, ya, mau dari rumah, kemudian dari kantor, kemudian apakah ada juga orang bicara flexible hour, ya. Kemudian apakah 4 hari seminggu, 5 hari seminggu. Betul. Bagi saya itu satu sisi lebih kepada teknikal sebenarnya. Adik-adik ya Gen Z ini milenial punya kompetensi, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan kompetensinya itu sesuai dengan yang future. Tadi kan saya baru bicara tadi misalnya dalam kebutuhan short term ya. Short term. Kalau future itu kan kita bicara digital talent,
gitu ya. Kita berbicara green workers, ya. Nah, kalau mereka itu ya punya kompetensi, beberapa perusahaan kan sebenarnya juga punya fleksibilitas, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat, saya punya teman misalnya di Amerika, bahkan ya sesudah COVID full WFH misalnya, ya. Karena itu lebih kepada selama mekanisme cara kerja terjadi meeting bisa progres tiap hari, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi yang lebih penting sebenarnya isu kompetensi, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dari industri, itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi Kemenaker nggak lebih masuk ke itu kompetensi ya, ketimbang sistem itu tadi? Sistem itu nanti tentu akan ada domain yang sifatnya bipartit, ya, kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan dalam bentuk ya PKB dan seterusnya. Kalau Kemenaker tentu memastikan jaminan sosial, ya, social security-nya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang kemudian mereka bekerja, tapi kemudian hak-hak dia, norma kerja, norma terkait dengan keselamatan kerja itu kemudian tidak diterapkan oleh perusahaan. Nah, soal kompetensi, kan sekarang semuanya ngomong digital, kemudian AI lah segala macam, generative AI. Kita belum ke sana ya? Secara fokus memang belum, tapi tetap menurut kami harus ada ya bagian dari kementerian ini yang juga sudah mulai menyuarakan ke sana. Jadi saya memang kita punya badan riset dan pengembangan Unilubis ya. Saya juga sudah sampaikan ya, kita dari kementerian ini sudah mulai memberikan direction future ya. Jadi harus ada kita semacam outlook tenaga kerja Indonesia ke depan gitu ya. Ya, walaupun itu belum menjadi fokus kita ya gambarannya. Nah, ini sekalian mau nambahin data buat Pak Menteri nih. Siap. Ini kita di IDN itu tiap tahun bikin Indonesia Millennial and Gen Z Report. Oh, oke. Termasuk di dalamnya itu soal karir, soal AI. Tadi makanya kenapa saya nanyain soal itu tadi sebelumnya di salah satu concern ini kan areanya Kemenaker itu soal safe and workplace ya. Yeah. Creating workplace that support growth and innovation ya. Ini hasil dari hasil riset, hasil survei. Hasil survei yang kami lakukan setiap tahun. Kemudian finding meaning and fulfillment in the workplace. Mudah-mudahan kursi yang ergonomis juga itu jadi penting, adapting to office life and its impact on engagement ya. Sekarang itu bahkan tadi disebutkan layout dari ruangan kantor aja berpengaruh kan terhadap produktivitas. Nah, ini preparing for tomorrow's job market with AI and automation. Nah, ini yang yang ingin saya tanya, bayangannya kayak gimana ya? Bahwa pemerintah itu juga care sama yang hal-hal seperti ini, karena ini adalah yang jadi pikiran mereka gitu. Iya, jadi ini buat kami nanti ya. Iya, bukan ya. Iya Dan bisa jadi referensi ya. Jadi ada hal yang sifatnya itu basic. Tadi basic itu norma ini. Ada tentu pemerintah punya yang sifatnya itu adalah rekomendasi. Ya, artinya ya ini sesuatu nggak perlu perusahaan itu dia membuat riset sendiri terpisah. Pemerintah lah perannya di situ untuk come up dengan pilot project, memberikan lesson learn dari tempat lain, best practice. Jadi dua itu akan ada. Nah, jadi kalau yang basic kita masih bicara norma nih sekarang. Kalau yang tadi saya katakan ini penting. Jadi kita perlu juga memberikan wake up call ke perusahaan-perusahaan bahwa pekerja itu sekarang shifting, gitu ya. Mereka punya sebuah interest yang berbeda, gitu ya, ketertarikan, interest, style, culture yang berbeda, gitu ya. Kan ujungnya kita tetap bicara produktivitas, inovasi dan seterusnya. Kalau mereka ingin mendapatkan maksimal di situ ya, mereka harus creating culture, physical ataupun non physical yang memang memicu ya, pekerja itu untuk memberikan yang terbaik. Dan itu semua bidang saya itu dulu waktu kuliah ini. Oh gitu. jadi looking forward nih untuk terobosannya. Siap. Mungkin cuman gini, aku juga mikirnya gini, Prof. Setiap kali kita bicara teknologi, digital, AI, Gen AI, selalu mikirnya tuh yang kayak terus techpreneur gitu kan. Jarang kita ngomong bahwa ini semua juga
bisa untuk segala macam bidang termasuk pertanian, hal yang kita perlu banget untuk negara ini ya, dengan 278 juta ya. Jadi perikanan udah ada ya, tapi belum banyak ya. Tapi padahal ini, tapi setiap kali orang ngomong itu dan kemudian pihak yang financing juga fokusnya itu ke bidang-bidang yang teh gini ya, termasuk yang finance ini. Tapi yang istilahnya itu real sector gitu kan, real sector yang sebenarnya membutuhkan bidang-bidang ini, kencanggihan teknologi untuk meningkatkan produktivitas itu belum kepikiran, belum banyak dibahas gitu, ya kan? Kita mau eksplor geothermal itu kan juga butuh, mungkin nggak tahu pakai teknologi, digitalisasi apa segala macam. Menurut Prof gimana? Jadi gini, kenapa kami melihat bahwa gerakan produktivitas itu segera harus kita launching? Karena memang kita sering bicara terkait tentang intervensi teknologi, high tech, macam-macam, tapi kita lupa measure pra dan paskanya, pre and post. Nah, kalau nanti kita sudah gulirkan ini, jadi tetap kacamata kita itu adalah productivity. Ya, jadi sebelumnya seperti apa produktivitas kita? Kemudian kita mau intervensi apapun teknologi tek-tek nggak masalah, selama itu kemudian memang ya secara eviden teknologinya produktivitasnya naik. Unfortunately kami punya data history dari sekian tahun, ternyata banyak intervensi kita itu total productivity factor-nya malah turun. Nah, ini yang menjadi warning buat kita. Gitu. Jadi tetap apapun welcome ya, teknologi itu kan hadir untuk memudahkan kita bekerja, meningkatkan output dan seterusnya, tapi semua itu harus terukur. Nah, ukurannya itu apa? Yang menurut saya yang paling simple dan kemudian itu lebih mudah dan memang itu menjadi best practice di dunia, ya basisnya adalah total productivity atau productivity, partial productivity. Itu yang nanti akan kita kenalkan nanti. Kapan itu kira-kira? Ini sedang kita buat konsep, 2025 ini harus kita gulirkan. 2025, ya, kuartal 1. Kuartal 1, 100 hari. Mohon doa dari auditor ya. Kalau Gen Z, kalau doanya biasanya ya dahsyat ya biasanya ya. Doa di situ. 2 pertanyaan terakhir. Ya. Dari akademi ke birokrasi. Gimana? Apa bedanya? Kalau saya mungkin agak beda gitu ya. Sebenarnya akademi sih, soalnya di kampus birokrasinya juga lumayan ya. Enggak, saya agak bedanya karena memang saya memang akademisi, jadi saya ngajar, kemudian melakukan penelitian, membimbing mahasiswa S1, S2, S3. Tapi 50% waktu saya itu konsultan sebenarnya. Ya, jadi konsultan. Saya banyak berinteraksi dengan perusahaan, dengan birokrasi juga, termasuk konsultan pada pemerintahan. Ya, bahkan kementerian ini saya sudah datangi sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin ya. Ya. Kayaknya kok begini sih kementerian ya gitu ya. Kayaknya lobbynya sama ya, lobbynya sama. Harusnya bisa lebih banyak nih dilakukan begitu ya. Kan biasa kita kalau dari luar begitu ya ini ya. Ya, bisanya jadi kalau pengamat sepak bola itu paling jago rasanya gitu ya. Nah, ini begini ya. Saya pernah bantu Kementerian Kesehatan juga menyusun rensranya gitu ya, transformasi. Kemarin ESDM ya, tentang pengawasan kinerja pengawasan, kami membantu fungsi internal audit dan seterusnya. Jadi birokrasi alhamdulillah saya kenal walaupun belum sebagai pemain ya, belum sebagai pelaku ya, sekarang lah ya, mungkin kualat kali ya, ya sesekali pengamat itu dicemplungkan begitu ya. Jangan cuma komen aja ya. Paling ini adalah kesempatan ya, jadi saya mohon doanya lah gitu ya. Memang tidak mudah kebijakan ketenaga kerjaan ini kan tadi ya, dia dihilir ya. Dampak dari kondisi ekonomi kita macam-macam, banyak hal yang harus kami bereskan, bagaimana kita harus berbicara lebih efisien, lebih masif begitu ya. Kita memperbanyak program-program yang sifatnya low effort, high impact begitu, yang lebih efektif. Itulah kita sekarang coba rumuskan. Nah terakhir nih, Prof, ada nggak tips buat anak muda nih,
terutama yang masih SMA, Gen Z ya, kemudian mahasiswa. Sebetulnya kalau menentukan pilihan profesi atau karir itu gimana sih sebaiknya? Pertanyaannya ya. Yang pertama memang kalau kasus saya masih banyak lihat Uni ya, tidak mendapatkan informasi yang memadai. Itu perlu gitu ya. Saya malah punya joke, ini nggak apa-apa ya joke ya. Jadi ada teman saya, tapi joke-nya nggak pakai kata-kata. Nggak, bukan joke, ada cerita lucu. Cerita lucu aja deh, cerita lucu. Ada teman saya mengambil astronomi, kuliah astronomi di ITB, ya. Sudah sampai masuk di astronomi ITB baru dia kaget. Saya kira kuliah di sini itu jadi astronot, kata dia. Nah, itu kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, itu dulu nomor satu ya. Mesti jelas nih, mesti jelas ini apa. Nah, sekarang juga asesmen terkait tentang mengenali bakat, minat itu juga sudah banyak ya. Saya dengan anak sendiri sudah mulai. Ya, jadi sebelum diputuskan, ayo kita petakan dulu minat bakat kepada yang memang ada tools atau ada pakarnya lah gitu ya. Jadi kita coba ya lihat ke depan seperti apa juga tuntutan ya, jangan mencari kuliah bidang yang kemudian rasanya itu sudah ditinggalkan dan seterusnya. Ya, kalau itu sudah match ya tinggal usaha nih gitu ya. Bayangkan saya waktu dulu itu memang perguruan tinggi itu kan semakin sedikit ya space-nya ya. Jadi semangat kompetitif kita harus ada gitu ya. Ya, ketika kita bayangkan ya sekian ya kan ada rasio ya setiap setiap jurusan ya. Ada 1:100, 1:1000 gitu ya. Berarti dari 1000 orang hanya 1 yang lolos ya. Semangat itu yang hal itu yang mungkin bisa membuat kita ya saya harus berusaha, harus terus gitu ya. Kalau sudah match, passionnya ketemu, kemudian nanti rasanya itu sudah Berarti dulu waktu kuliahnya ini ya, rajin ya, nggak pernah bolos ya. Aduh. Suka belajar bener. Suka belajar ya. Suka baca, suka belajar. Saya seneng gitu ya. Kenapa saya seneng dengan dunia konsultan misalnya? Dunia konsultan itu kan ada case dari perusahaan, ada case dari instansi kementerian. Itu kan tantangan. Kita baca lagi yang ya. Kalau ngajar saja sih rasanya kan udahlah ya. Tapi ngajar kita juga ada research, S1, S2, S3, itu kan juga sesuatu yang baru. Jadi kita ngajarnya juga bukan masa 10 tahun yang lalu dengan sekarang yang diajarin sama gitu ya. Nah, itu juga ya bagi saya itu menarik lah. Ya, hopefully saya masih punya waktu untuk itu ya Uni ya. Hopefully ya. Sebenarnya saya banyak pertanyaan yang mau ditanyain, tapi kan ini baru kesempatan pertama kenalan sama Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tadi yang baru 5 aja, saya udah dalam kepala saya langsung udah ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Tapi produser eksekutif saya sudah mengatakan waktunya jangan terlalu panjang dan nanti mungkin 3 bulan atau 2 bulan lagi nanti kita tanya lagi sesudah ada hal-hal yang baru ya. Terima kasih loh Prof. Sama-sama, atas waktunya ya. Good luck atas upaya-upayanya. Ini kementerian yang nggak gampang, sebenarnya semuanya enggak sih, tapi ini yang sering di demo juga, Prof. Siap. Sering di demo juga, jadi mudah-mudahan betul upaya menengahi kebutuhan antara kelayakan ya bagi lewat upah minimum yang 6,5% itu juga benar-benar bisa memicu produktivitas, jadi win-win lah ya. Hopefully. Give and take, hopefully itu salah satu problem besar kita termasuk lapangan pekerjaan yang memang luar biasa diperlukan sekarang ya. Masih banyak soal lain sebetulnya termasuk soal brain drain apa segala macam karena perusahaan kita ternyata tidak cukup bisa menjamin orang untuk tertarik bekerja di Indonesia. Tapi that's another story. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di Real Talk with Uni Lubis berikutnya. Saksikan terus dan subscribe, komen, dan share di YouTube IDN Time dan semua media sosial IDN Time. Sampai ketemu.